Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifadah wal 'ath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda dalalatu 'ala al-khair libtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala faslun fi waqti at-tahsil. Insyaallah kita akan masuk ke pasal yang berkaitan dengan waktu yang tepat untuk menuntut ilmu. Khusus ilmu syariat atau ilmu agama yang dengannya insya Allah dalam hidup kita selalu mendapatkan ridha Allah, di akhirat pun kita insya Allah mendapatkan ridha dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup tanpa ilmu kita nggak akan berarti dan bahkan kita ini nggak akan bernilai. Makanya dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu. Siapa yang ingin akhirat juga harus pakai ilmu. Dua-duanya pakai ilmu. Gak bisa kita hidup tanpa ada ilmunya. Salat kita kerjakan tanpa ilmu ditolak. Kita ruku, sujud, i'tidal, tasyahud sampai salam, tapi kita nggak ngerti mana yang wajib dalam sholat, mana yang sunnah dalam sholat, nggak tahu sama sekali. Bahkan yang wajib dianggap sunnah, ini akan mengakibatkan sholatnya tidak akan diterima di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting ilmu, penting belajar. Ketika kita belajar, biasakan ketika hadir majelis ilmu dimanapun untuk insat lil muallim, dengerin si guru, jangan bikin majelis sendiri. Kadang-kadang guru ngomong, dia ngomong juga di belakang, ada dua majelis berarti. Fokus untuk kita benar-benar dapat ilmu dan insya Allah dengan ilmu tersebut berkahlah kita dunia dan insya Allah juga di akhirat. Sebelum kita bahas tentang waktu yang tepat buat nuntut ilmu, kita harus mengetahui betapa mulianya ilmu itu dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya dunia ini dikutuk, dilaknat sama Allah. Dunia dilaknat oleh Allah. Allah yang nyiptain dunia tapi Allah melaknat dunia. Kenapa Allah laknat dunia pada Allah yang nyiptain? Karena dunialah yang bikin banyak umat manusia mereka berdosa dan mereka melanggar ketentuan Tuhannya. Makanya Allah laknat tuh dunia. Karena banyak hamba-hamba Allah yang bisa tidak selamat di hari kiamat gara-gara dunia. Mal'unun ma fiha, seluruh yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia dilaknat, isi dunia juga dilaknat. Jadi manusia banyak yang dapat laknat Allah, banyak.
Siapakah di antara manusia yang selamat dari laknat Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat tuh. Orang yang berzikir kepada Allah selamat dari laknat Allah, murka Allah. Yang kedua, wa mawalah, atau yang semisal zikir, baca Quran, salawat, apapun yang seperti zikir. Wa alimun, dan juga orang alim selamat. Kenapa selamat? Karena membawa warisan Nabi, yaitu ilmu syariat. Wa muta'allimun, dan juga orang yang nuntut ilmu. Antum hadir nuntut ilmu, antum termasuk orang yang selamat dari laknat dan murka Allah. Karena hadir majelis ilmu, cuman duduk dengerin aja pahalanya udah gede. Gimana kalau sudah dengerin paham? Gimana sudah dengerin paham dicatat? Beda lagi itu. Dengerin aja pahalanya besar. Mengalahkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Ngalahin pahala jenguk 1000 orang sakit. Ngalahin pahala menghadiri 1000 jenazah. Subhanallah, pahalanya banyak. Bahkan orang yang datang di majelis ilmu, datang dan perginya, dia itu dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Gak usah pakai pedang, datang majelis. Ente sama aja berjihad. Artinya, kalau meninggal dalam perjalanan atau ketika balik, mati syahid. Langsung surga. Kecuali urusan sama manusia. Ini harus sampai diselesaikan. Khususnya hutang hutang. Maka disitulah jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Di sini kita masuk dalam pembahasannya. Yaqulul musannif alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qila waqtul ta'allumi minal mahdi ila lahdi. Dikatakan dalam sebuah kabar bahwasanya waqtul ta'allumi, masa belajar itu, minal mahdi ilal lahdi, yaitu apa? Sejak manusia berada atau manusia dilahirkan hingga masuk ke liang kubur. Artinya nuntut ilmu tuh nggak ada habisnya. Seandainya kita nuntut ilmu dari sejak lahir sampai meninggal, nggak kelar tuh ilmu. Makanya kita yang belajar cuma setahun, 2 tahun, 4 tahun, udah ngerasa paling alim di dunia ini. Gak ada yang lebih alim dari dia. Ini sombongnya luar biasa. Imamul Haddad bilang apa? Al-ilmu bahrun nasyati alahu. Ilmu syariat itu adalah lautan yang tidak ada pantainya, nggak ada tepinya. Artinya kalau kita belajar terus, seperti kita ngelewatin lautan, nggak ada daratan. Sampai meninggal pun belum kelar ilmu agama. Yang kita punya cuma sedikit. Makanya ketika kita punya ilmu sedikit, sampaikan dan amalkan. Jangan sombong dengan tuh ilmu. Ilmu dikit jangan sombong. Kadang-kadang yang suka terjadi di masyarakat, anak belajar, anak mondok, orang tua nggak ngerti. Orang tua ada orang paling bodoh di mata dia. Ini udah kurang ajar, berarti dia nggak belajar. Orang belajar tahu hak-hak orang tua, walaupun dia lebih ngerti ilmu agama. Orang tua tetap orang tua. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kita nggak beradab sama orang tua, nol ilmu kita. Buat apaan punya ilmu coba? Nggak punya adab. Justru orang semakin alim semakin beradab. Semakin alim semakin sombong. Itu yang disebut dengan ulama su. Ulama-ulama yang jahat, kata Nabi dalam sabdanya. Karena ada 2 jenis ulama di akhir zaman. Ingat ya, ada 2 jenis ulama. Ada ulama su, ada ulama, sebenarnya bukan ulama. Ada orang dapat gelar ulama. Ada ulama su. Kalau ulama su emang ngerti ilmu, paham di ilmu agama, cuman dia jual agama. Kalau sombong dengan ilmunya, ngerasa paling alim, paling ngerti, paling paham. Oh, ini ilmu ulama su nih, hati-hati. Karena kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu, kalau mereka sudah mulai disanjung, mereka mengalihkan pembicaraan, dia nggak mau disanjung. Kalau sekarang, demen disanjung. Kalau nggak disanjung, ngambek. Itu nggak tahu ilmuannya, itu nggak tahu apa. Nah ini ulama sunnah, hati-hati nih. Nggak sedikit, banyak, nggak kita bilang semua ya,
Banyak yang Masya Allah, tapi nggak sedikit ulama sunnah. Yang kedua, orang yang diberikan gelar ulama. Ini banyak, lebih banyak lagi. Udah dikasih gelar kiai, dikasih gelar gus, dikasih panggung karena mentang-mentang dia habaib. Padahal nggak ngerti ilmu, ini bahaya. Bahaya nih. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman. Muncullah orang-orang yang diberikan panggung padahal nggak ngerti apa-apa. Apa yang terjadi? Fa'aftau fadallu wa adallu. Mereka berfatwa nyesatin dirinya dan nyesatin orang lain. Padahal nggak ngerti apa-apa. Ini dua jenis orang nih. Ada ulama ada orang yang bukan ulama dikasih gelar ulama. Dua-duanya bahaya. Kita hormat sama siapapun. Kita ta'zim kepada siapapun. Cuman yang bukan alim, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Tetap kita baik, kita hormat, wajib. Dijadikan qudwah nggak bisa. Harus orang yang memiliki guru. Kita punya guru nih, kita tahu guru kita berguru. Kan tiba-tiba kita dengar guru kita berguru dengan Nabi Khidir. Itu zaman dulu. Para wali dulu kita dengar begitu mah kita percaya. Zaman sekarang semua digado-gado. Buka HP maksiat, buka TV maksiat. Tiba-tiba bilang saya berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang mana? Mata ngelihat maksiat mulu gimana Nabi Khidir ente? Maka di situ apa? Kita nggak mengingkari karomah para aulia. Cuman di akhir zaman begini tiba-tiba ada orang ngomong gitu. Saya berguru dengan Nabi Khidir. Waduh, deh. Karungin buang ke laut. Itu kagak beres. Yang namanya berguru harus pakai guru. Tapi dulu-dulu gimana? Dulu kita percaya orang soleh banyak. Dan orang soleh zaman itu karena saking banyaknya, itu satu sama lain nggak ada sifat kesombongan. Karena semuanya rata-rata orang soleh. Sehingga ada yang cerita begitu, mah kita percaya. Zaman sekarang banyak orang toleh daripada orang soleh. Gimana tiba-tiba orang duduk sama perempuan ngobrol biasa, ngeliatin aurat perempuan biasa, salaman dikasih tangan, padahal dia masih muda, belum tua, belum aki-aki. Tiba-tiba bilang saya berguru dan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang mana? Kan ada orang bisa ketemu Nabi Khidir, maksiat mata ada, maksiat tangan ada. Jadi janganlah kita ini suka apa? Suka bikin orang awam di luar sana tuh kagum dengan posisi kita padahal kita sedang apa? Sedang berbohong atas nama agama. Jangan ngomong yang apa adanya. Dan berkali-kali Nabi bilang jangankan kiai, jangankan gus. Kalau ada habaib nggak pernah belajar jangan dijadikan sebagai uswah. Kita hormat karena nasabnya betul. Kita menghormati karena Nabi nyuruh. Wahibuni wahib ahli baiti dihubbi. Nabi nggak bilang cintailah keluargaku yang alim. Hati-hati loh. Suka ada bahasa-bahasa ustadz. Saya cinta kepada habaib yang berilmu aja. Bahaya. Cinta sama semua yang berilmu. Kita di samping cinta kita ngikutin. Nah, itu yang berilmu. Yang nggak berilmu itu tetap kita cinta karena Nabi. Karena sabda Nabi jelas. Wahibbu ahla baiti dihubbi. Cintailah keluargaku atas dasar kecintaan kamu kepadaku. Itu hadis sudah. Nabi nggak bilang cintailah keluargaku yang alim, nggak ngomong gitu. Semua, cuman nggak bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Kalau nggak berilmu, hati-hati. Nah, semua habaib itu jadikan suri tauladan ya, nggak. Yang alim, ya. Ada habaib nggak ngerti, ada kiai ngerti, ya kita ngikutin kiai. Itu jadikan sebagai apa? Uswatun hasanah, emang alim. Jadi nggak usah kita ngelihat, oh enggak, walaupun dia bodoh nggak ngerti, insya Allah selamat. Nggak bisa. Harus orang yang berilmu. Ada sebuah cerita, kitab Ta'lim al-Muta'alim ini banyak kisah-kisah para aulia, para ulama dulu ya. Ada sebuah cerita yaitu tentang seorang ulama yang diceritakan di sini, dakhala Hasanun bin Ziyad fit tafaqquh wa huwa ibnu 80 sana. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Hasan bin Ziyad. Beliau ini mulai berfatwa di usia 80 tahun. Sekarang kan masih pitik-pitik udah berfatwa. Ya kan? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa menurut saya. Nggak ada ilmu agama menurut saya ya. Kalau ilmu matematika, ilmu politik bisa menurut saya. Agama nggak bisa menurut saya. Qaul ulama, hadis Nabi, ayat Quran, apa kata ulama dulu. Imam Fulan bilang begini, Imam Fulan, nah itu baru benar. Kalau kata saya, nggak boleh.
Besok-besok begitu, insinyur bilang kata saya, dokter bilang kata saya, tukang bakso bilang kata saya, yang Gojek bilang kata saya. Terus ngikutin yang mana kita semua kata saya? Nggak bisa. Ilmu agama harus ada sumber. Beliau ini Imam Hasan bin Ziyad sebagai contoh buat kita semua. Beliau usia 80 tahun baru berfatwa. Jadi diceritakan di sini, walam yabit alal firashi arba'ina sana. Beliau selama 40 tahun tidur nggak pakai alas. Jadi ketika beliau belajar agama, dia benar-benar dia tekan nafsunya, dia serahkan semua jiwanya hanya kepada Allah. Sehingga tidur pun nggak mau tidur yang enak. Tidur paling pakai alas, paling bahasa apa? Mungkin tikar doang lah bahasanya. Kalau dulu kan tanah ya, nggak mungkin nggak ada alas, pakai masih ada. Walaupun tikar, nggak pakai kayak tempat tidur gitu, nggak ada. Dia pakai tikar 40 tahun. Nggak pakai enak-enakan tidurnya. Kenapa? Karena tidur yang nyenyak bikin ilmu hilang nanti dia. Bikin bodoh. Kayak enakan tidur bikin apa? Bikin bodoh. Yang penting tidur cukup udah. Kalau zaman sekarang agak tidur 8 jam nggak cukup juga bagi dia. Masih lemes meriang. Nah, itu malas tuh namanya. Nah, itu malas. Itu harus apa? Harus dihilangin. Makanya di sini kita lihat bagaimana Imam Hasan bin Ziyad tidur tanpa alas hanya selama 40 tahun. Biar fokus dalam menuntut ilmu. Ya, keluarin aja takut kencing. Keluarin, tutup pintunya. Kemudian fa'afta ba'da dzalika arba'ina sana. Kemudian setelah 40 tahun beliau belajar ilmu syariat, beliau zuhud terhadap dunia, beliau begitu meninggalkan kesenangan dunia, 40 tahun kemudian beliau baru berfatwa. Baru menyampaikan ini halal, ini haram. Kok bisa begitu ya? Dia didik diri dulu sebelum mendidik orang. Dia menyampaikan apa yang dia lakuin. Ketika dia ngomong sama manusia, sama orang-orang, dunia cari, dunia kita butuh, tapi nggak boleh cinta. Dunia kita butuh. Bodoh kalau ada orang bilang, padahal nggak mau cinta dunia lagi. Nggak bisa. Kita hidup butuh dunia. Cuman yang nggak boleh apa? Sampai tuh dunia di sini. Sholat kagak, baca Quran nggak mau, hadir majelis malas. Nah itu yang bahaya. Dunia harus dicari. Tugas kita nyari dunia dari pagi sampai sore itu wajib, nggak bisa yang ditinggal. Ada kebutuhan keluarga, itu jihad juga ya. Orang nyari rezeki termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang sahabat, saya lupa namanya, beliau itu kerja ngancurin batu. Batu dihancurin buat pembangunan, buat pondasi. Nah, ketika dihancurin siang-siang hari, siang bolong. Bayangkan di Madinah, di Mekah Madinah siang bolong di musim panas gimana itu? Nabi lewat, ditanya sama Nabi, ngapain kamu? Kata dia, Rasulullah saya nyari rezeki buat anak dan istri. Dia sedang hancurin apa? Batu. Apa yang Nabi lakuin? Diambil tangan tuh sahabat dicium sama Nabi. Tangan tuh sahabat dicium. Padahal tangannya lagi luka. Karena kerjanya keras. Dicium sama Nabi. Kata Nabi, sungguh mulia tangan ini. Karena nyari rezeki buat keluarga. Wajib. Cuman di sisi lain, jangan lupa kebutuhan akhirat kita. Lebih-lebih lagi. Makanya antum pernah dengar sabda Nabi gak? Sering disampaikan sama para ulama, masatid, para kiai. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Itu ada sabda Nabi. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Ingat tuh satu ya. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Berhenti. Terusin. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok mati. Banyakan mana? Paham gak sabda Nabi ini? Banyak orang gak paham loh. Kalau antum benar-benar duduk dengerin sabda Nabi yang benar ya, pasti paham. Nabi bilang, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Hidup selama itu batasan dalam syariat itu apa? Hari itu. 2 hari. Ente punya makan buat 2 hari lebih aja udah tanggung jawabnya berat kan? Kata Nabi kan? Ente punya simpanan makanan buat 2 hari. 2 hari. Tetangga lapar.
kita berat di hari kiamat. Bukan seumur hidup lagi, 2 hari cukup. Berarti maksud Nabi itu, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya untuk hari itu. Inti kerja mah kerja, cari duit buat makan tuh hari. Jangan kagak. Ada istri, ada anak harus apa? Diurusin. Urusan besok kan besok begitu dalam Islam kan. Dan jangan lupa, ente harus tetap di hari yang sama berbuat untuk akhirat. Karena bisa jadi besok mati. Berarti minimal ada keseimbangan. Dunia dicari, akhirat juga di hari yang sama. Lebih-lebih kalau akhirat lebih banyak. Dunia dari pagi sampai sore. Sore sampai malam tuh kita hanya belajar, zikir, baca Quran. Masya Allah itu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari majelis ilmu ya. Fa'afta ba'da dzalika 40 sana. Bahkan zaman tabi'in kalau nggak salah zaman tabi'in. Itu pernah ada sebuah permasalahan soal terjadi, itu butuh jawaban. Butuh fatwa. Itu dikirim ke ulama-ulama besar di Madinah biar dijawab. Setiap ulama nggak berani jawab, padahal dia tahu jawabannya. Dia kasih ke ulama yang lain, cobalah ulama yang fulan deh, mungkin dia bisa jawab. Padahal dia bisa jawab. Sehingga satu kampung itu di Madinah disebutkan nggak ada yang berani jawab satupun. Padahal mereka tahu jawabannya. Kenapa? Mereka bilang kalau kita jawab ternyata salah. Dari kiamat berat. Jadi orang dulu tuh apa namanya? Berat untuk kasih jawaban selama padahal dia tahu loh. Saking waranya orang dulu ya. Dia tahu jawabannya tapi dia khawatir salah. Khawatir nanti di hari kiamat apa? Dituntut segitunya orang dulu. Karena dia alim. Enak banget jawab, padahal seenak jidat ya kadang-kadang jawab. Nah, ya contoh-contoh banyak karena pernah kasih. Orang kerja tempat maksiat, jelas-jelas maksiat, dosa. Tanya sama Ustadz, saya kerja tempat maksiat nih, apakah saya harus keluar? Apa jawaban Ustadz? Jangan, tahan aja dulu di situ. Sambil cari kerjaan yang lain, kalau dapat baru keluar. Lah kalau dia mampus lagi kerja, gimana? Ustadz kadang jawab begitu loh. Kalau dia mati lagi kerja gimana? Kerja jelas-jelas maksiat ya, dosa ya. Maaf, contoh, maaf, ini sebagai contoh aja. Perempuan jual diri seandainya. Apa namanya kalau bahasa halusnya? Hah? PSK dah, bahasa halusnya. Nanya mau Ustaz, saya ini PSK. Apakah saya harus berhenti? Enggak usah. Pertahan aja dulu jadi PSK. Nanti ada kerjaan yang lain, baru pindah. Lah kalau dia lagi PSK dia mati. Ini ada Ustadz berani jawab begini, di mana? Di TV. Bukan di TV. Anak nonton kok. Sambil nonton begini kepala, astagfirullahaladzim. Kok ada orang begini? Kalau masih ada syubhat dikit, masih kita inilah sambil nyari kerjaan yang lain. Kalau jelas-jelas 100% haram, kok ente bilang pertahan dulu di situ. Kayak perampok atau begal, datang ke Ustaz, tanah begal, pengen kerja yang enak sebenarnya sih. Halal cuma belum ada. Ya udah ente begal aja dulu. Nanti ada kerjaan yang lain, baru pindah. Nyambung nggak kira-kira begitu? Kagak benar. Nah itu Nabi bilang, kadang-kadang gampang berfatwa, dia nggak cari tahu dulu. Benar gak jawaban dia? Kalau dia belum bisa jawab, bilang aja, wallahu alam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang apa? Anak jawab, kan lebih enak. Daripada bilang, nggak apa-apa, udah begal aja dulu. Nanti ada kerjaan baru berhenti. Dia ngebegal sebulan. 3 orang mati di tangan dia. Tuh, Ustaz tanggung jawab juga. Karena dia yang dia berfatwa. Dia nggak sembarangan berfatwa ya. Kalau di Indonesia kan ada tuh, kalau di NU, namanya apa namanya? Apa namanya itu? Bahsul Masail. Bahsul Masail, ada majelis Bahsul Masail. Itu para kiai ngumpul. Nanti keluarlah sebuah apa? Jawaban dari seluruh pendapat ulama, keluar jawaban. Itu namanya majelis fatwa. Kalau di MUI juga sama, tuh ada tuh. Itu ulama-ulama yang duduk. Nah itu kalau berfatwa kita bisa terima. Nah kalau orang nggak pernah belajar, tiba-tiba kita nggak tahu belajar di mana, tiba-tiba di TV ada. Itu dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba muncul ustadz baru. Belajar di mana itu tahu? Nggak tahu, berfatwa. Ini bahaya. Jangan gampang menyampaikan hukum tanpa ada ilmunya. Wa afdalul awqati syarhu asyabab.
Sebaik-baiknya waktu menuntut ilmu kata ulama yaitu di masa muda, paling bagus. Banyak anak muda jangan malas nuntut ilmu. Jangan malas nuntut ilmu. Kenapa? Kata ulama masa muda itu mudah menghafal. Menghafalin apa aja gampang kalau masa muda. Belum ruwet, belum punya bini, punya anak, punya bini, punya anak mah. Udah penuh tuh pula otak, nggak bisa lagi begitu dah. Walaupun ngafal mungkin bisa ya, cuma butuh waktu, namanya udah ruwet. Masa masih sendiri, masih muda, hafal apa aja gampang. Hafal gampang nggak? Apa aja bisa, insya Allah bisa, kalau mau. Kalau kita dengar mungkin ulama-ulama dulu bisa hafal kayak Imam Syafi'i ya mungkin kita nggak bisa samain sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam 9-10 hari hafal muwatta itu mah otak Imam Syafi'i mah lebih dari komputer itu mah. Bagi kita nih yang awam, bisa gak hafal muwatta? Bisa kalau mau, walaupun emang nggak mungkin 10 hari, tahun, 2 tahun, bisa, asal mau. Soalnya kan kadang-kadang nih anak-anak muda sekarang kalah belajarnya dengan handphone. Apa, jangankan belajar sama handphone kalah ya. Orang tua manggil juga mungkin kagak denger deh. Orang tua manggil padahal nih, nah udah 1000 kali manggil. Baru nyamperin, lu dari tadi panggil, kagak denger, ya gimana mau denger, orang kesurupan. Nah, kesurupan handphone. Nah itu jangan ya, handphone kita nggak, gini, anak muda sekarang kita nggak bisa ajak bicara seperti anak muda dulu. Khatibun nas ala qudri uqulihim kata Sayyidina Ali. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar dan zamannya. Sekarang handphone ada, kita nggak larang mereka megang handphone. Cuman harus diawasi. Jangan kita kekang juga punya anak, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh keluar, nggak boleh kena mall, di rumah, semua dosa di luar, stres tuh anak. Kenapa? Zamannya beda. Zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabiin dulu kagak begitu, semua soleh. Iya zamannya juga, lingkungannya juga mendukung. Keluar pengajian, pengajian. Mau keluar tuh anak nggak pengajian isinya. Ya sekarang yang mau kekeng, mau kayak zaman dulu, tapi sekitarnya ada pasar, anak-anak main, ada tempat bermain anak, nggak boleh main di rumah aja, stres tuh anak, nggak bisa, nggak apa-apa, zaman boleh berkembang, yang penting diawasi, awasi. Anda dapat nih ilmu dari Habib Ali Jufri ya, beliau pernah belum lama di 2 hari yang lalu beliau ceramah, beliau bilang selama 15 tahun saya sibuk selalu nyalahin anak-anak muda terus. Cara berpikirnya, cara apa, cara hidupnya saya salahin mulu selama 15 tahun. Ternyata itu salah. Anak muda itu jangan selalu disalahin, tapi sering-sering didengerin. Karena anak muda sekarang kan pengen kita dengar dia ngomong apaan. Mungkin dia punya ide-ide emang nggak seperti orang-orang dulu idenya. Cuman yang positif ya kita dukung, yang negatif kita perbaiki, kita bilang nggak bagus, yang ini bagus, yang ini nggak bagus. Nggak bisa dekatkan anak muda sekarang, nggak bisa. Cuman yang penting diawasi ya. Justru semakin berkembang teknologi semakin gampang dapat ilmu kita sebenarnya. Cuman bedanya begitu, teknologi ini emang ada mudaratnya, ada manfaatnya. Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi begini nih, zaman kita masih muda, kan cuman SMS sama telepon. Ya kan, punya 3310 mah udah orang kaya itu mah. Sekarang mah mungkin dikasih dilempar buat apaan. Nah, zaman dulu informasi datang ke kita itu kan butuh waktu. Ini ada isu nih, itu pasti sampai ke telinga kita itu isu rata-rata, walaupun nggak semua ya, rata-rata tuh isu sudah benar, baru sampai ke telinga kita. Zaman dulu kan, oh ada ini pembunuhan, itu belum sampai ke telinga kita tuh. Udah benar, udah meluas, oh udah pasti benar itu. Karena kalau belum tentu benar, nggak akan meluas beritanya. Kalau sudah benar, meluas. Sampai ke kita, udah benar. Zaman sekarang, informasi, inti sambil duduk, masuk jutaan informasi. Benar apa kagak kita nggak tahu. Itu bedanya tuh. Zaman kita dulu yang kita dengar selalu benar, walaupun ada mungkin satu dua nggak benar ya, lebih banyak benar informasi. Sekarang apapun masuk ke handphone, ente tahu benar nggak benar ente nggak tahu, ente telan aja udah. Ente anggap benar, ente anggap apa? Udah pasti 100%, padahal belum tentu. Nah itu bahayanya teknologi. Positifnya, dakwah gampang, dapat ilmu gampang, dapat kitab PDF gampang. Zaman dulu beli kitab mahal. Sekarang PDF udah bisa. Ente mau cetak boleh, mau ente masukin ke laptop bisa. Sekarang mudah. Oke, jangan disia-siakan masa-masa teknologi maju begini nih.
Jangan digunakan buat hal yang negatif. Lakukanlah yang positif. Waktu syarhul syabab itu waktu paling bagus nuntut ilmu. Mungkin kalau udah nggak muda lagi masih bisa nggak nuntut ilmu? Nggak ada kata terlambat. Kenapa? Karena kata ulama wa waktu sahar wa bainal isya'in, dan waktu nuntut ilmu yang terbaik setelahnya yaitu waktu sahar, waktu mendekati sahur. Mungkin kalau itu kita baca Quran, benar kagak? Bukan ilmu juga. Sambil kita baca, kita ambil tafsir-tafsir atau terjemahan yang mu'tamad. Mungkin yang dikeluarin oleh Kementerian Agama, kita baca artinya. Asbabun nuzul, sebab ini turun ayat apa, ada ceritanya. Dapat ilmu kan? Dapat baca, dapat ilmu, dapat ngerti apa? Artinya, walaupun maksudnya harus pakai ilmu guru ya. Cuman artinya, terjemahannya kita dapat ceritanya. Oh begini ceritanya. Tinggal begitu duduk sama asatid yang belajar tafsir, dapat lagi perkembangan dari itu ayat. Dapat gitu. Sambil nungguin subuh tuh. Kita baca Quran, bisa dapat baca tafsirnya dikit. Gak bisa, ya udah baca Quran sambil dikir. Itu kan ilmu. Itu insyirah sadar, artinya kalau kita sering berzikir di waktu sahar, waktu sahur tadi, itu apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Urusan dunia, urusan ilmu, urusan kecerdasan, Allah kasih jalan keluar. Karena itu takwa. Di antara cara bertakwa terbaik, bangun malam menjelang subuh, sholat tahajud, sholat witir, dan dzikir maupun baca Quran. Itu luar biasa. Itu waktu yang tepat. Dan waktu yang ketiga, wa bainal isya'in, antara maghrib dengan isya. Itu waktu tepat juga buat nuntut ilmu. Bukan diisi dengan hal-hal yang gak penting. Nonton sinetron, nonton siaran live, pemilihan apa? Penyanyi dangdut, mau ngapain? Dipilih juga yang nanti suka. Kita nggak dapat duit. Pilih sana juara satu. Datang gitu ke rumah kita, ketok pintu. Ini karena itu dukungannya 20 juta. Lah enak kalau begitu mah. Kagak peduli. Padahal kita juga kagak. Bukan nggak boleh ente nonton. Anak nggak bisa bilang ente haram nggak haram ente nonton. Lihat waktunya. Maghrib sampai isya kan sebentar, cuman sejam. Isi hadir majelis, kan banyak majelis ilmu ya, habis maghrib. Atau nggak ada majelis, ada libur, isi dengan baca Quran, baca ratib, baca yasin. Dulu zaman-zaman kita kecil di Nanas tuh kagak ketemu gitu ya, rumah orang lagi nyetel TV nggak ada. Waktu masih kecil ya, tahun-tahun 88, 89 tuh ya. 90 dah, akhir 90 masih deh. Kita ngelewatin rumah-rumah warga tuh. Maghrib, seandainya orang tua nyuruh ke warung, kagak kedengeran orang nonton TV. Kita masih ingat. Yang lagi yasinan, lagi ratiban, lagi baca Quran, lagi dzikir. Begitu kita dengar, yang nyetel TV paling apa? Non muslim. Tetangga kita yang Cina mungkin wajar ya. Yang muslim rata-rata kalau nggak ngaji lagi baca Quran, lagi dzikir. Sekarang dari 10 rumah yang baca 1-2. Sisanya di alam lain, di alam TV. Itu benar kenyataan ya. Makanya antara maghrib dan isya jangan disia-siain. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatari alaihi rahmatullah, salah satu guru kita juga ya. Beliau paling marah antara maghrib dengan isya diisi dengan maulid. Beliau marah. Bukan waktunya baca maulid kan. Maulid bagus, tapi waktunya ada. Maghrib sampai isya isi dengan ngaji, buka kitab. Banyak orang tuh orang bodoh di luar sono, nggak ngerti apa-apa. Baca maulid lancar, cara wudhu nggak bisa. Baca maulid lancar, suruh baca Quran diejak. Baca maulidnya lancar. Ini gimana nih? Makanya di situ ngaji. Maulid bagus, bagus. Kan kita dukung ya. Kayak tadi habis isya masih wajar deh. Atau kalau di Timur Tengah tuh biasanya maulid habis subuh sampai isyraq. Isyraq, sholat isyraq udah bubar. Itu suka. Habis maghrib waktu yang ngaji, baca ratib, berzikir, baca Quran, atau hadir majelis ilmu lebih bagus. Jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Waktu kita cuma sebentar di dunia, apaan sih yang kita bawa kalau bukan amal soleh? Amal soleh nggak akan ternilai kalau nggak pakai ilmu. Ini adalah waktu-waktu di antara waktu yang tepat untuk menghadiri majelis ilmu. Yang di masa muda, di masa sahar, yaitu malam hari menjelang subuh, dan antara maghrib dengan isya. Ini mungkin bagi pekerja. Orang yang kerja nggak ada alasan, gue nggak bisa ngaji. Antara maghrib dengan isya lo bisa ngaji. Ada alasan.
Kalau kita bilang habis subuh kan susah, buru-buru mau kerja, lagi hari Senin Selasa, buka taklim habis subuh, terus sambil ngaji sambil ngeliatin jam deh, ya kan belum sahur, belum sarapan lagi, mau siap-siap, ya pasti pasti gelisah. Nah, udah itu nggak ngaji subuh ya khair, tapi habis maghrib isya, habis maghrib apa? Ngaji, pulang jam 4 jam 5 istirahat bentar, siap-siap sholat maghrib, plus nunggu isya sambil ngaji, kan enak banget. Ma bainal maghrib wal isya kanzun min kunuzil jannah. Waktu antara maghrib dengan isya adalah istana surga, di antara istana surga. Orang menghidupkan waktu dengan maghrib sampai isya, didapat segala kemuliaan dalam istana surga yang nanti. Surganya nanti lebih beda dibandingin yang lain. Orang yang menghidupkan antara maghrib dengan isya. Ya, sampai situ dulu. Setelah kita akan teruskan lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kalau ada pertanyaan di luar tema juga boleh, silahkan. Luar pembahasan boleh. Kemarin soal kulit, udah pada paham nggak tuh kulit korban? Sebenarnya cara terbaiknya paling nggak susah ya, paling nggak susah, panggil fakir miskin di wilayah. Ini Pak, nih kulit buat Bapak, apa mau terima apa enggak? Wah ini kulit, ya sudah kalau Bapak nggak mau, Bapak terima dulu. Terima jadi hak milik dia kan, Bapak terima, iya saya terima deh. Baru sama dia dihadiahin ke panitia, nih saya hadiahin buat panitia. Udah panitia mau jual halal nggak? Ya halal kan pemberian, bukan 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 kurban lagi jatuhnya. Karena sudah jadi milik si fakir miskin, diserahkan sebagai hadiah ke panitia, halal dijual udah. Itu bukan jual kurban namanya. Ya, jual pemberian dari orang, bukan kurban lagi itu. Kalau langsung jual kulit, nah itu kurban. Kalau mau kayak gitu tadi Anda bilang, panggil fakir miskin, seandainya nih, kadang-kadang kan panitia juga pengen dapat apa namanya? Dapat kecipratan juga dari kulit. Panggil fakir miskin, Pak ini punya Bapak, Bapak jual. Ya, kalau Bapak mau ngasih buat panitia, buat mungkin apa ya? Nah, nasional mereka, ya alhamdulillah kalau Bapak mau bagi, pasti mau bagi dia. Mungkin kagak, udah dapat daging, dapat kulit, kan begitu kan, dapat dari itu kulit. Insya Allah dia bagi sama dia, cuman kulit nggak seberapa ya. Boleh memotongnya 20 ekor sapi gitu ya. Kambingnya 100, baru ada harganya. Kalau 2 3 biji mah udah deh. Serahin ke fakir miskin, saya nggak tahu mau ngapain. Ya udah terima dulu Pak. Jadi saya terima. Ya udah baru sekarang apa? Dihadiahin ke penelitiannya buat penelitian. Oh, udah halal. Boleh mau diapain boleh ya. Itu Anda udah tanya langsung ya. Agak-agak sedikit was-was untuk menjawab, tanya langsung deh. Ma Habib Omar Al-Haddad, salah satu mufti di Tarim ya. Dapat jawabannya begitu. Kata dia udah siasatin begitu aja. Diterima, masih fakir miskin, udah jadi hak milik, sama dia dihadiahin ke dia. Oh, udah halal kalau begitu mah. Cara terbaik untuk bisa jualan, jual kulit. Ya. Nanti ujuk-ujuk jual kulit buat beli rokok, buat ngopi nggak boleh. Itu bagian daripada hewan kurban. Ada sebagian asatid suka nyampein, Nabi larang yang kurban yang jual. Nah, dengar gak ada Ustaz ngomong begitu? Nabi larang yang kurban doang yang jual. Selain yang kurban boleh jual. Apa dalilnya? Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang menjual daging kurbannya, maka dia dianggap tidak berkorban. Alasannya itu hadis. Padahal nggak seperti itu juga. Ada pembahasan dalam hadis yang lain. Makanya ulama keluarlah fatwa. Si yang motong nggak boleh jual, yang terima orang kaya nggak boleh jual. Yang boleh jual hanya apa? Yang terima fakir miskin. Fakir miskin terima apa daging itu namanya apa? Untuk dimiliki. Kalau orang kaya dibagi daging itu hanya sebagai hadiah, boleh dimasak, dimakan. Nggak mau, boleh kasih orang tanpa jual. Jual nggak boleh.
Kalau fakir miskin, hak milik dia. Dia mau jual kek, mau dia masak kek, terserah dia. Itu bedanya antara fakir miskin dan orang apa? Orang mampu. Ya. Ada nggak pertanyaan? Fadhol. Nah, ini, kita semua orang biasa. Orang alim juga orang biasa. Nah, cuman maksud dia, saya bukan orang alim, bukan orang soleh, gitu maksudnya ya. Kalau orang biasa, semua orang biasa. Orang alim juga orang biasa, emang siapa dia? Cuman dia mulia karena apa? Ilmunya. Soalnya mulia karena kesolehannya. Gini, mau dia orang awam, mau dia orang alim, kalau dikubur di tempat wakaf haram dibangunin. Atau orang alim. Orang alim dimakamkan di pemakaman wakaf yang kapanpun bisa digali lagi kan? Karena mentang-mentang alim dibangunin. Nggak boleh. Yang boleh itu kalau tanah milik sendiri. Rata-rata para kiai, para ulama, para habaib tuh yang ada makamnya tuh, ada kubahnya itu tanah milik, bukan wakaf, tanah milik sendiri. Itu mau ente mau bangun kubah kayak bangun hotel di atas, terserah lo dah. Sendiri ya. Kalau tanah wakaf mau orang alim sekalipun nggak boleh dibangunin sesuatu di atas kuburannya. Keramikin tuh ya. Karena apa? Karena itu bukan hak kita. Kedua, suatu saat akan digali. Dan kalau mau digali udah dibegituin kan bikin repot. Sekarang semua makam baru. Yang paling lama yang itu. Mau digali sekarang sama penggali kubur. Kan repot dia. Hancurin dulu keramiknya, baru digali. Ini si mayat bisa telat dikubur karena ngurusin apa? Makamnya. Maka di situ ulama bilang dilarang. Kecuali kata ulama, tanda kan sekarang ada keramik yang model pasang gitu ya. Pasang bisa diangkat langsung ya. Itu masih nggak masalah. Karena itu kan nggak permanen. Nggak permanen ya. Cuma dipasang, begitu dibilang mau digali lagi kalau udah lama ya tinggal angkat aja. Diangkat keangkat. Nah itu nggak masalah. Itu kan cuman seperti nutupin doang. Nggak ada beda dengan apa? Dengan nisan. Nisan. Itu kurang lebih sama. Itu nggak masalah. Yang permanen sampai di menen, nah itu nggak boleh. Karena itu tanah lama nggak permanen, boleh. Apa maksud nggak permanen? Untuk diangkatnya mudah. Karena kan model begitu kalau nggak salah ya. Kalau kita lewatin orang-orang jual nisan tuh, suka ada kan kuburan kotak gitu tuh. Berarti kan tinggal tinggal pasang doang ya. Pasang doang gitu, paling diganjel pakai batu biar nggak gerak udah. Kalau kayak gitu boleh nggak masalah karena nggak permanen, cuman sebagai tanda dan tanda bahwa ini orang tua kita namanya ada dan biar kelihatan apa? Rapi seperti itu ya. Yang penting tadi nggak makan tempat kanan dan kiri. Kalau udah emang nggak permanen, cuman gede sampai kanan kiri apa? Makan juga berapa senti nggak boleh. Itu akan menyulitkan orang lain karena itu tanah pas-pasan dengan makam boleh. Penting tadi nggak permanen. Ada lagi? Hah? Kalau terlanjur dicor, sebaiknya dihancurin. Pasanglah yang tadi Anda bilang, karena tanah wakaf. Begini, ketika orang lain ngelihat, orang lain ngerasa, itu nggak di itu, boleh berarti, itu bapak kita digituin juga deh. Semuanya digituin, begitu sih. Si menggali mau gali buat kuburan baru, bingung nih gali, coran di mana-mana. Nah itu ya, kalau bisa jangan, kalau bisa jangan. Ya. Karena hukum fikih begitu, tanah wakaf nggak boleh dikasih apa? Tanda yang menyulitkan buat orang lain. Kecuali tadi tanah sendiri terserah. Ya makanya banyak kayak para sunan nih, Sunan Gunung Jati itu tanah hak milik, kan tanah wakaf umum itu hak milik. Kalau tanah wakaf umum nggak mungkin digituin. Ya, seperti halnya kayak di Hadramut ya, tanah-tanah yang sudah di makamnya sudah dikasih tanda seperti itu sudah emang diwakafin buat keluarganya. Ini buat keluarga Fulan. Kan di situ dibikinin kubah.
Kayak Imam Ahmad bin Zain itu kan makamnya kan ada gubahnya, itu hak milik. Antum tahu Imam Ahmad bin Zain waktu masuk kota yang namanya Hauta tuh, itu kota dibeli sama dia. Kotanya dibeli. Yes. Habis dibeli, dihadiahin lagi ke warganya. Paham nggak? Jadi dia datang ke kota itu kota dibeli, dihadiahin lagi. Sehingga mereka apa? Terima dia, terima beliau apa? Menyampaikan dakwahnya. Nah, itu tempat makam beliau sama pemakaman itu hak milik. Dibikin gubah gimana kayak hak milik beliau. Cuman emang anak cucunya emang banyak yang ditinggal situ kan, dimakamin, nggak ada yang dibikinin gubah. Karena besok lusa bisa apa? Digali lagi khusus buat beliau aja yang punya wakaf. Kalau kita datang ke wakaf yang di ini apa? Pemakaman khusus habaib tuh, itu kan ada satu bangunan pas kita baru masuk nih ada bangunan. Lebih kita dari musola nih dua nih. Ini khusus buat keluarga yang punya tanah. Saudara-saudara di situ. Nah, habaib sama warga sekitar di luar. Boleh gak digituin? Gak boleh, itu wakaf. Cuman ahli wakaf, mereka sudah ada bangunan apa? Diri. Lagi, mau nanya. Karena dia jual kulit. Nah, terus diberikan ke fakir miskin. Anak tanya ke Habib Umar Haddad, nggak boleh itu tempat itu. Dia harus ada fakir miskin yang ikut. Kalau mau dijual, ada fakir miskin yang ikut atau hadir. Kan paling gampang gitu kan? Kan pasti jual beli kan di tempat ya. Ada orang yang suka jual beli kulit kan? Panggil fakir miskinnya. Suruh dia jual beli antara fakir dan si pembeli. Udah diserahin duit, tiba-tiba masih fakir diserahin. Ini duitnya nih. Nah, itu halal. Karena kan itu pemberian dari si fakirnya. Bukan dari kulit kita jual baru kasih fakir. Itu ulama aja nggak ngebolehin. Kenapa nggak dibolehin sampai segitu ya? Nah, sempat tanya ya ke beliau ya. Karena untuk menjaga. Itu kan hak fakir miskin. Kalau kita jual, tiba-tiba fakir miskinnya curiga. Segitu kali-kali harganya tuh, bohong deh tuh. Kan bisa aja kan? Padahal memang segitu harganya. Nah, itu lebih baik fakir aja ada. Panggil yang beli, kan biasa orangnya gitu tuh. Lo mau beli, ya udah. Fakir miskin panggil 2 orang, 3 orang. 1 orang udah cukup, nggak apa-apa perwakilan. Satu, ini buat ente. Ente mau ngasih buat penitia boleh, nanti nggak ngasih juga nggak apa-apa sih, ambil cubit dia biar ngerti. Nah, terus dibeli tuh, dijual. Habis dijual dia kan kasih duitnya. Begitu diterima sama dia duit itu hak milik dia gak? Duit itu fakir miskin, hak milik dia. Tiba-tiba diserahin ke panitia, halal. Cuman panitia jual, duit itu dikasih ke fakir miskin, itu juga dilarang juga. Walaupun ada pendapat, Anda bilang. Ada pendapat ya, Anda cari dalam kitab Anatul Talibin kalau nggak salah ya. Ada pendapat emang nggak kuat. Ada ulama ngebolehin. Ini di luar mazhab Imam Abu Hanifah ya. Di luar mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i juga. Ada ulama ngebolehin. Jika sulit nyari fakir miskin dan kulitnya akan bau. Diburu-buru dijual dulu deh. Nanti fakir miskin baru dikasih apa? Duitnya. Ada ulama yang ngebolehin. Bisa gak dipakai? Bisa kalau kita sulit manggil fakir miskinnya. Fakir miskin kita panggil dengan rasa fakir miskin, sombong banget. Oh bukan miskin, oh, repot kalau begini. Udah jual dulu dah, daripada bau. Jual, duitnya tahan dulu. Kapan ketemu fakir miskin di kampung itu, kasih apa? Kasih uang. Apa-apa itu kalau darurat udah pada berbau ya. Malam. Sawat ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وآمن الروعات
والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله تناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.